Hey sobat, apa kabar semua? Saya berharap kalian tetap semangat dan sehat selalu. Nggak peduli hari hujan maupun cerah. Semangat aja duluan, masalah pusing dibawa tiduran aja. Baiklah, pada kisah horor kali ini saya akan bawakan kisah yang katanya udah lumrah di negeri ini. Kisah pesugihan. Bahasa netizennya kayak instan. Ya sudah, nggak usah banyak babi bu lagi. Siapin kopi sama bakwan goreng. Kita langsung ke TKP. Bismillah. Di balik ramaian pasar semraut di pinggiran kota Indonesia, ada sebuah toko kelontong yang selalu sepi. Toko itu milik Pak Karnan, lelaki berusia 35 tahun, penjual kecil yang bermimpi besar. Sudah 3 tahun ia berjualan di sana, tapi pembelinya bisa dihitung dengan jari. Setiap pagi ia membuka toko dengan harapan, tapi selalu pulang dengan kecewa. Toko sebelah buka 2 minggu saja, langsung laris manis. Kenapa tokoku terus sepi? Pikir Karman setiap malam. Suatu hari, sebuah bisikan datang melalui mulut seorang lelaki tua di pasar. Kalau mau toko laris, ke gunung nanti kamu ketemu pocong jadi-jadian. Awalnya, Karman tertawa. Mana ada pocong bikin dagangan laris? Tapi hidupnya makin tertekan. Anak-anaknya sering menangis lapar. Istrinya hampir menyerah. Karman tak punya pilihan. Dia pun mendaki gunung tepat di malam Jumat Kliwon. Kabut tebal menutup jalan setapak. Tak ada suara selain desiran angin dan jantungnya yang berdegup. Di atas, ia bertemu seorang lelaki tua yang hanya dikenal sebagai Mak Comblang Pesugihan. Karman diikat dengan kain kafan. Darah ayam hitam dituangkan ke tanah. Ritual dimulai. Sosok itu muncul, bukan manusia. Kain putih, tinggi, wangi bunga melati busuk memenuhi angin malam. Tanam tanah ini di bawah rak toko paling depan, maka pelanggan akan berdatangan. Karman pulang, dan besok paginya toko itu penuh sesak. Rebutan ramai seperti pasar malam. Setiap hari pembeli datang tak henti. Ia buka pagi, tutup tengah malam, dan uang mengalir deras. Tapi malam-malam di rumahnya menjadi semakin dingin dan menakutkan. Agus, anak sulungnya, mulai demam. Sering bicara sendiri. Matanya suka melihat ke pojok kamar. Ya, itu siapa? Kok dia liatin aku terus? Seminggu kemudian, Agus meninggal. Mulut berbusa, mata terbuka menatap ke atas, seolah melihat sesuatu. Dokter tak tahu penyebab pastinya. Sepertinya kejang ekstrim, katanya. Tapi Karman tahu lebih dari itu. Anak keduanya, Nadine, mulai ketindihan hampir setiap malam. Tubuhnya kaku dan berkeringat dingin. "Nat, kenapa nangis?" "Enggak mau ya, jangan suruh aku ke lemari itu. Di sana ada pocong." Suatu malam, Nadine menghilang. Ditemukan tidak bernyawa di kolong meja toko. Tubuhnya membiru dan penuh tanah basah di kakinya. Sementara istrinya Bu Lela mulai jatuh sakit. Malam Jumat dia muntah darah. Tubuhnya makin kurus.
Karman pun sadar harga dari perjanjiannya sudah mulai dibayar. Ia mencoba membakar tanah kuburan itu, membalik rak, menyalakan doa semalaman. Tapi semua percuma. Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan. Malam itu, rumahnya terbakar sebagian. Tapi api tak menjalar, hanya membakar di sekitar altar kecil di sudut. Semenjak itu, Karman mulai mendengar suara plastik resak di malam hari, seolah tokonya buka sendiri. Ia pun menghilang pada malam Jumat berikutnya. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi esok paginya, warga menemukannya. Pak Karman tergantung di balik toko kelontonnya. Kain kafan membelit leher dan senyuman menghiasi wajah pucatnya. Matanya kosong, menghadap ke rak paling depan, tempat tanah kubur pernah ditanam. Toko itu kini dikunci. Tak ada yang berani menyentuh raknya. Tak ada yang berani berdagang di sana. Tapi warga sering dengar suara dari dalam toko. Selamat datang. Mau beli apa? Silahkan pilih-pilih. Ingat, semua yang kamu minta akan dibayar lebih dari yang kamu punya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa bantu subscribe dan like. Untuk saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan jangan lupa usap tengkuk. Ya.